Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tawfiqan wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd, masyaral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa ayat yang terdapat di dalam suratul Hasyr. Dan pada ayat yang terakhir yang kita jelaskan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang-orang Yahudi dan juga keadaan orang-orang munafik, di mana di dalam ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang rasa takut mereka yang sangat tinggi ketika harus terjun ke medan peperangan. Dan ini yang telah disampaikan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa salah satu bentuk pertolongan Allah yang Allah berikan kepada beliau, di mana beliau diberikan kemenangan oleh Allah dengan dimasukkannya rasa takut kepada yang memusuhi beliau. Di dalam hadis Nabi mengatakan, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sejak sebulan sebelum terjadinya peperangan. Melalui apa? Melalui rasa takut yang berkecamuk di dalam hati orang yang memusuhi beliau. Dan hal itu dipertegas melalui ayat la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka orang-orang Yahudi tidak akan berani memerangi kalian secara berhadap-hadapan. Mereka akan memerangi fi quran muhassanatin aw min wara'i judur, jika mereka berada di suatu tempat dan tempat itu dikelilingi oleh dinding atau benteng-benteng. Nah, jika kondisinya seperti itu, mereka merasa aman dengan adanya benteng dan dinding-dinding, maka mereka akan berani untuk melakukan peperangan dengan kalian. Dan itu terlihat di dalam beberapa fakta sejarah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana seperti yang dialami oleh beberapa suku Yahudi yang berdiam di Madinah. Sebagian di antara mereka memilih keluar secara damai dari Madinah daripada berperang menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara yang juga diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat tersebut adalah ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita informasi yang sangat berharga tentang keadaan mereka, yaitu ba'suhum bainahum syadid,
yaitu permusuhan di antara mereka itu sangat kuat. Ya, jadi sekilas yang kita lihat mereka bersatu padu, tetapi hati-hati mereka itu bercerai-berai bahkan bermusuhan. Ya, karena memang hati manusia itu tidak mungkin disatukan kecuali yang menyatukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi persatuan yang hakiki itu adalah persatuan hati yang di mana Allah Subhanahu wa taala yang menyatukannya. Dan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya engkau membelanjakan semua perbendaharaan harta yang ada di langit dan di bumi, ma allafta baina qulubihim, maka harta yang kamu keluarkan tersebut itu tidak akan sanggup untuk menyatukan hati-hati mereka. Walakinna Allah allafa bainahum, tetapi yang menyatukan hati-hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang berhasil digapai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya, di mana mereka disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kalimat tauhid, di atas kalimat la ilaha illallah. Kemudian disatukan oleh Al-Quran, disatukan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi asas daripada terwujudnya namanya persatuan, ya, dan tidak akan mungkin ada persatuan yang terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menyatukannya, dengan catatan asasnya dipenuhi, syarat-syaratnya diwujudkan. Ya, ba'suhum bainahum syadid. Di sini Syekh Sa'di rahimahullah memberikan sedikit penjelasan berkaitan dengan ayat ini, ba'suhum bainahum syadid. Ya, beliau mengatakan la afata fi abdanihim wala fi quwwatihim. Titik lemah yang ada pada mereka itu bukan pada fisik mereka, bukan juga pada kekuatan mereka secara materi. Wa innamal afatu fi dha'fi imanihim. Akan tetapi yang menjadi titik lemah mereka itu justru pada lemahnya keimanan mereka. Dan inilah titik lemah yang paling mendasar pada manusia. Ketika dia tidak beriman atau ketika dia beriman tapi lemah keimanannya, maka inilah sumber dari segala bentuk kelemahan. Tapi ketika seorang memiliki keimanan yang kuat, maka itulah yang akan menjadi sumber kekuatan. Ya, kita lihat misalnya dalam sejarah bagaimana seorang sahabat yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas ketika memimpin perang Qadisiyah itu secara fisik sangat lemah. Ya, beliau dalam keadaan sakit, tetapi keimanannya yang kuat, dan itulah yang menjadi rahasia di balik keberhasilan beliau memimpin kaum muslimin di perang Qadisiyah. Ya, jadi di sini Syekh Sa'di ingin menegaskan kepada kita semua dengan mengambil ibrah dari apa yang terjadi pada umat sebelumnya, bahwa kekuatan yang paling utama bagi seorang muslim itu pada keimanannya. Karenanya kita selalu berusaha untuk menjaga keimanan kita, merawat keimanan kita, karena iman ini bertambah dan berkurang. Ya, maka ketika kita memiliki perhatian pada keimanan kita, maka kita bisa mendeteksi saat-saat di mana iman kita melemah, iman kita menurun, sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan agar keimanan itu bisa kembali dapat ditingkatkan. Karena lemahnya keimanan mereka, maka sulit kemudian terwujud yang namanya persatuan.
karena lemahnya keimanan mereka, kesyirikan yang ada pada mereka, maka sulit terwujud yang namanya persatuan. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Secara tampilan kelihatannya bersama-sama, tetapi itu tidak menjadi jaminan bahwa hati mereka satu. Jadi ngumpul dalam satu tempat, ya, berkumpul dalam satu wadah, itu belum tentu merupakan tanda bahwa orang yang ada di dalamnya itu hatinya bersatu. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tahsabuhum jami'a, kalian mengira bahwa mereka itu bersatu, tetapi pada hakikatnya wa qulubuhum syatta, hati mereka bercerai-berai. Dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Penyebab daripada itu semua, ya, karena mereka adalah suatu kaum yang tidak berakal. Ya, jadi di sini ada penafian akal pada mereka, dan hal ini sesungguhnya juga diakui oleh mereka sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mulk. Qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya kami mendengar, kami berakal, maka kami tidak akan berada di dalam neraka sa'ir. Jadi penafian akal pada ayat ini bukan berarti bahwa mereka tidak punya akal, tetapi maksudnya adalah mereka mempunyai akal tapi tidak memanfaatkannya. Ya, sama juga di ayat yang lain pada surah Al-A'raf, di sana disebutkan bahwa di antara manusia ada yang memiliki penglihatan, ada yang memiliki ada yang memiliki pendengaran, tapi dia tidak menggunakan penglihatannya, dia tidak menggunakan pendengarannya. Dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan la aqla indahum wa la lubbah, fa innahum law kanat lahum uqul la atharul fadila 'ala al-mafdhul. Kata beliau bahwa ya, benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak memiliki akal, dalam arti mereka tidak menggunakan akalnya. Karena sekiranya mereka menggunakan akalnya, la atharul fadila 'alal mafdhul, maka pasti mereka akan mengutamakan, memprioritaskan sesuatu yang utama daripada yang lainnya. Dia akan mengutamakan keimanan daripada hal-hal yang bersifat duniawi. Tetapi karena tidak menggunakan akalnya, maka terkadang manusia mengorbankan agamanya, mengorbankan akhiratnya demi untuk mendapatkan kesenangan duniawi yang sesaat. Nah, pada saat itu sesungguhnya ketika seseorang memiliki sikap dan cara pandang yang demikian, sesungguhnya dia tidak sedang menggunakan akalnya, dia sedang menggunakan hawa nafsunya. Ya, dia tidak menggunakan akalnya. Karena kalau seseorang menggunakan akalnya, berpikir dengan cara yang benar, maka pasti akan selalu mengutamakan kemaslahatan akhiratnya daripada kemaslahatan duniawinya. Itulah sebabnya Islam, Al-Quran mengajarkan kita cara pandang bahwa yang menjadi fokus dan target utama kita adalah wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Selalu menjadi fokus kita adalah hari akhirat. Meskipun Islam juga tidak mengatakan tinggalkan dunia secara mutlak. Islam mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bahagianmu dari kehidupan dunia. Ya, karena manusia membutuhkan dunia. Dia butuh makan, dia butuh minum, butuh makan, butuh minum, dia butuh bekerja, dia butuh beraktivitas untuk memenuhi kebutuhannya dia sebagai manusia. Tetapi di saat yang sama ada kebutuhan yang lebih utama, yaitu kebutuhan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebutuhan menghambakan diri kepada Allah inilah yang prioritas. Keberadaan dunia berupa di dalamnya kita makan, kita minum dan hal-hal yang berkaitan dengannya, itu pada hakikatnya berada pada posisi sebagai wasilah, sebagai sarana dalam rangka mewujudkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang
mampu memposisikan kehidupan dunia ini sebagai wasilah, maka itulah hakikat orang-orang yang bersyukur. Karena dia memanfaatkan nikmat dunia dalam rangka menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ma radau li anfusihim bi abkhasi al-khuttatain wala kanat kalimatuhum mujtamiyah. Ya, kata beliau, sekiranya mereka benar-benar menggunakan akalnya, maka mereka pasti tidak akan rela untuk memiliki sikap dan perangai yang terburuk. Jadi realitas yang ada pada mereka, dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, itu menunjukkan bahwa mereka tidak menggunakan akalnya dengan benar. Dan ini juga merupakan salah satu pernyataan yang membuktikan bahwa sesungguhnya akal ini kalau digunakan dengan benar itu tidak akan bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ya, di dalam buku beliau Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli, ya, mencegah terjadinya pertentangan antara akal dengan nakal, dengan ayat dan hadis. Ya, jadi ketika akal kita gunakan dengan benar, maka dia akan seiring dan sejalan dengan apa yang diturunkan oleh Allah melalui ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan suatu perumpamaan, ya, suatu permisalan tentang keadaan yang baru saja disebutkan untuk lebih mendekatkan pemahaman kita terhadap realitas yang ada pada mereka, sehingga kita lebih mudah untuk mengambil pelajaran dari realitas yang ada pada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang munafik. Kamatsalil ladzina min qablihim qariba. Permisalan mereka itu seperti orang sebelum mereka yang belum jauh masanya. Di sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan orang sebelum mereka itu yang dimaksudkan adalah orang-orang Quraisy. Ya, orang-orang Quraisy ketika mereka pergi ke Badar untuk berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Yahudi di sini dimisalkan atau diumpamakan seperti keadaan orang-orang Quraisy yang pergi ke Badar, ya, pergi ke Badar. Di mana ketika orang-orang Quraisy pergi ke Badar dengan pasukan yang sangat lengkap, jumlah yang sangat banyak, peralatan yang juga sangat lengkap, ya, diceritakan juga dalam ayat lain, wa iz zayyana lahum asyaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum. Dan ingatlah ketika syaitan menghiasi perbuatan mereka. Jadi mereka akan berangkat ke Badar. Mereka sebenarnya tahu berangkat ke Badar itu akan terjadi peperangan. Kalau berperang akan meninggal. Tetapi syaitan menghiaskan kepada mereka. Ya, syaitan menghiaskan kepada mereka, wa izzayyana lahum asyaitanu a'malahum, sehingga perbuatan yang mereka lakukan itu pergi berperang, yang asalnya mereka takut pergi berperang, tapi karena dihiasi oleh syaitan, dan salah satu bisikan yang dibisikkan oleh syaitan adalah wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas. Tidak ada yang bisa mengalahkan kalian pada hari ini. Ya, kenapa mereka percaya dengan hal tersebut? Karena memang yang mereka percaya hanya hal-hal yang nampak saja. Mereka tidak mengimani perkara-perkara yang gaib. Mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga melihat sesuatu itu selalu melihat dalam sudut pandang materinya saja. Yang penting materinya bagus, maka hasilnya pasti
bagus, lupa bahwa yang menentukan takdir itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Quraisy pada waktu itu melihat pasukan lengkap, jumlah pasukan juga banyak, alat perang juga banyak. Yang dihadapi adalah Rasulullah dan para sahabat dengan jumlah yang sedikit, perlengkapan perang ala kadarnya. Karena memang para Rasulullah dan para sahabat di perang Badar itu mereka tidak keluar ke Badar untuk berperang, tapi hanya untuk menghalang atau menghadang kafilah dagang yang dari Yaman. Tetapi kafilah dagang itu bisa lolos sampai ke Mekah dan memberitakan kepada penduduk Mekah bahwa ada pasukan dari Nabi Muhammad yang menjegal mereka, tetapi mereka berhasil meloloskan, sehingga dipersiapkanlah pasukan yang besar. Nah, dengan kekuatan yang sangat tidak berimbang, ya, mereka sangat yakin la ghaliba lakumul yawma minan nas. Bahkan syaitan berjanji, wa inni jarul lakum, dan sungguhnya ya kami akan bersama kalian, menolong kalian. Wa inni jarul lakum. Ini sangat mirip dengan apa yang dialami oleh orang Yahudi ketika orang munafik mengatakan kepada mereka, la in qutiltum lanansurannakum. Jika kalian diperangi, saya akan berperang bersama kalian. Jika kalian diusir, saya akan ikut bersama kalian. Mereka menjanjikan dengan kata-kata yang sangat manis, ya, dengan rayuan yang sangat menarik. Tetapi apa yang terjadi sangat mirip dengan apa yang dikatakan oleh syaitan kepada orang Quraisy, dengan apa yang dikatakan orang munafik kepada orang Yahudi. Falamma tara'atil fi'atan, tetapi ketika dua pasukan sudah saling melihat, ya, orang-orang musyrikin melihat kaum muslimin, orang muslimin melihat kaum musyrikin. Falamma tara'atil fi'atan naqasa ala aqibaihi, ya, para syaitan itu, jin dari kalangan mereka itu, mereka berlari, mereka mundur meninggalkan medan pertempuran. Falamma taratil fi'atan naqasa ala aqibaihi wa qala inni bari'um minkum, saya berlepas diri dari kalian. Ya, persis seperti orang munafik ketika orang Yahudi diperangi, diusir, mereka juga berlepas diri. Sama juga ketika syaitan menggoda manusia, mereka mengajak manusia dengan ajakan-ajakan yang sangat menggiurkan, tetapi di akhirat syaitan akan berlepas diri. Jadi semua ajakan keburukan di dunia ini kita diajak dengan ajakan yang sangat menarik, di akhirat pada akhirnya saling berlepas diri. Ya, seperti juga di dalam surah Al-Baqarah disebutkan, ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina tabau, dan ingatlah ketika yang diikuti berlepas diri dari yang mengikuti. Ya, ketika dasar mengikuti itu tidak berpijak pada petunjuk Allah dan Rasulnya, maka di hari akhirat saling berlepas diri, karena semua pada akhirnya akan mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Jadi tidak ada orang lain yang memikul dosa orang lain, dalam arti ketika sudah dipikul orang lain itu terbebas dari dosanya. Ada orang yang memikul dosa orang lain, tapi dia memikul dosa orang lain tidak berarti dosa orang itu berkurang. Orang yang mengajak kepada keburukan, ya dia mendapatkan dosa, dan mendapatkan dosa orang yang melakukan keburukan itu. Ya, tetapi yang melakukan keburukan itu tetap juga tidak berkurang dosanya. Falamma tara'atil fi'atan naqasa ala aqibai wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawun. Ya, alasannya kenapa mereka mundur, inni ara ma la tarawun, sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Ya, jadi mereka melihat para malaikat, ya, syaitan dari kalangan jin melihat para malaikat, akhirnya mereka mundur. Inni ara ma la tarawun. Fagharrathum anfusahum wa gharrahum man gharrahum alladhina lan yanfa'uhum wa lam yadfa'u anhum al'adzab hatta atau badran yafkharuna
wa bi fakhrihim wa khuyalaihim. Jadi mereka terperdaya oleh diri mereka. Ya, terkadang manusia mengalami hal yang demikian. Ya, karena memiliki kelebihan, memiliki kemampuan, maka dia merasa bahwa semuanya sudah tercapai dengan kemampuannya itu. Dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Nah, ini yang juga termasuk pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini, ya, berkaitan dengan orang-orang Quraisy yang datang ke Badar dalam keadaan yakin akan memenangi peperangan. Mereka terperdaya oleh dirinya disebabkan oleh kemampuan keistimewaan yang ada pada dirinya. Dan karena mereka diperdaya oleh dirinya, maka orang-orang di sekitarnya juga ikut terperdaya, ya, melihat bahwa pemimpinnya ini sangat yakin, ya, maka yang di sekitarnya juga merasa sangat yakin melihat daripada keyakinan pemimpinnya. Padahal keyakinan pemimpinnya tersebut tidak berasas pada asas yang kuat. Ya, dia yakin menang karena melihat pada dirinya ada kekuatan yang sempurna. Padahal setiap keyakinan berkaitan dengan kemenangan, kesuksesan itu harus berpijak pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbaik sangka bahwa kita akan meraih kebaikan itu harus pijakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus bertitik tolak dari keyakinan bahwa Allahus Samad, ya, Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, sehingga itulah yang menjadikan kita optimis, ya, menjadikan kita memiliki prasangka yang baik tentang apa yang ada di waktu-waktu yang akan datang. Bukan karena hal-hal yang berkaitan dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Hatta atau badran bifakhrihim wa khuyalaihim, hingga mereka datang ke Badar dengan segala kebanggaannya, dengan segala kesombongannya, dhannina annahum mudrikuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina amaniyahum, ya, dengan mereka menduga bahwa mereka akan meraih apa yang mereka impikan, bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengalahkan mereka. Tapi kita lihat dalam sejarah apa yang terjadi, bahwa justru yang terjadi adalah sebaliknya, ya, mereka dikalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang justru menjadi kemenangan pertama Rasulullah SAW yang menunjukkan kepada penduduk Mekah bahwa Rasulullah SAW dan kaum muslimin itu adalah suatu, ya, sudah menjadi satu kekuatan tersendiri di kota Madinah. Maka sejak itulah kemudian kaum muslimin menjadi sangat diperhitungkan oleh kufar Quraisy, hingga kemudian di Madinah sendiri kemudian muncul yang namanya kemunafikan, karena mereka tidak lagi berani menampakkan kekufurannya. Dan ini sama dengan yang akan disebutkan pada ayat selanjutnya, kamathalis syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafar qala inni bari'um minkum. Ya, sama juga perkataan syaitan kepada manusia, kufurlah kalian. Ya, idz qala lil insani kfur. Tetapi setelah manusia kufur dan harus menanggung akibat dari kekufurannya, maka syaitan mengatakan inni bari'un minkum. Ya, di sini secara tersirat sesungguhnya kita diajarkan, ya, kita diajarkan sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup kita berkaitan dengan siapa yang kita ikuti, ya, siapa yang kita ikuti. Maka ketika kita menggunakan akal kita dengan baik, maka pasti kita akan mengatakan yang diikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan panduan di dalam mengikuti beliau itu adalah para sahabat-sahabatnya dan muridnya para sahabat. Karena orang yang paling sempurna di dalam mengikuti Nabi ya pasti para sahabat. Setelah para sahabat itu para tabi'in. Setelah para tabi'in atba'ut tabi'in. Itu sudah dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga jelas, ya, panduan kita sepakat kita ikuti Nabi
panduan dalam mengikutinya juga jelas, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau kita mengikuti mereka, inilah yang akan memberikan manfaat untuk kehidupan dunia kita dan lebih-lebih lagi kehidupan akhirat kita. Kalau tidak, maka sangat mirip nanti keadaan seseorang dengan apa yang disebutkan dalam ayat ini, di mana yang diikuti akan berlepas diri dari yang mengikuti. Di saat telah terlihat akibat buruk dari perbuatan yang mereka lakukan di dunia, maka saling berlepas diri. Sehingga ya hendaknya kita berhati-hati di dalam memilih siapa yang kita ikuti, terutama dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan agama kita, berkaitan dengan akidah kita, dengan ibadah kita. Maka harus kita pastikan bahwa yang kita ikuti adalah sosok yang benar-benar akan memberikan kemaslahatan untuk kehidupan akhirat kita. Mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.